Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, demikian dengan seluruh para penggemar untuk CPNS 2023, di mana untuk seleksi CPNS segera akan dibuka, sebagaimana jadwal yang telah diusulkan oleh BKN kepada Menpan RB, bahwa per tanggal 16 September akan dilakukan pengumuman pendaftaran CPNS dan mulai tanggal 17 mulai pendaftaran. Nah, tentunya dalam hal pendaftaran Bapak Ibu dibutuhkan berbagai jenis dokumen. Nah, untuk hal tersebut tentunya Bapak Ibu tidak mau gagal ya. Maka untuk itu ya silakan Bapak Ibu melengkapi berbagai berkas dan dokumen ini supaya Bapak Ibu bisa meraih impian menjadi ASN baik CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini. Untuk seterusnya, simak informasinya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, share, dan komen. Nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Seleksi CPNS 2023 segera dibuka. Siapkan dokumen berikut ini. Ini informasi terkini Bapak Ibu dari Tirto ID 30 Agustus 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengimbau masyarakat yang berminat menjadi abdi negara agar menyiapkan diri serta memperhatikan syarat-syarat seleksi calon aparatur sipil negara atau syarat-syarat mengikuti CASN di tahun 2023 tahun ini. Ada apa ini Bapak Ibu? Sebagaimana yang diingatkan di sini yaitu tentang kelengkapan dokumen administrasi supaya Bapak Ibu bisa meraih impian menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya diawali dengan pendaftaran yang mana dalam hal pendaftaran ini dibutuhkan berbagai dokumen yang harus diupload sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Sebelum mendaftar, calon pelamar harus mencermati syarat pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini secara umum. Misalnya terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain sebagainya. Maka semua itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan supaya Bapak Ibu jangan kecewa kelak setelah membuka SSCSN, seterusnya melakukan pendaftaran, lalu tidak bisa terdaftar. Ada apa? Karena mungkin satu dan lain hal, sehingga Bapak Ibu tidak bisa meneruskan ke tahap berikutnya. Calon pelamar harus mengetahui formasi jabatan yang akan dilamar secara spesifik. Apakah jabatan tersebut dibuka untuk menjadi calon pegawai negeri sipil atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja? Tentu kedua hal ini perlu diperhatikan oleh seluruh Bapak Ibu. Ini ujar Menteri Anas dikutip Antara Jakarta pada Rabu 30 Agustus 2023. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan satu ketegasan bahwa calon pelamar harus aktif mencari informasi di laman atau media sosial resmi instansi pemerintah terkait seleksi calon aparatur sipil negara atau CSN. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, seluruh syarat dan ketentuan akan diinformasikan secara terbuka tuturnya. Nah, ada apa ini Bapak Ibu? Karena memang untuk menjadi ASN ini adalah idola bagi seluruh para pencari kerja di Indonesia, mengingat ada jaminan terhadap pekerjaan, ada jaminan status, ada kejelasan gaji, ada kejelasan karir, dan hal-hal lain yang menjadi hak setelah menyandang
gelar aparatur sipil negara. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan juga dapat dipersiapkan terlebih dahulu, seperti ijazah, transkrip nilai, KTP, akta kelahiran, daftar riwayat hidup, dan dokumen lain yang nantinya akan diumumkan dalam pengumuman. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya mengecewakan Bapak Ibu dalam melakukan pendaftaran CPNS nantinya atau P3K ke depan ini. Antara semua data, sebagaimana yang telah dipaparkan ini, misalnya ijazah, transkrip nilai, KTP, akta lahir, daftar riwayat hidup, dan dokumen lain, usahakan perhatikan dengan baik-baik tentang sinkronisasi data Bapak Ibu pada dokumen tersebut. Misalnya nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain, supaya ada sinkronisasi antara semua dokumen ini. Misalnya pada ijazah namanya, demikian dengan transkrip nilai, KTP, akta kelahiran, daftar riwayat hidup, semuanya sama. Karena persoalan mengenai data sekarang, satu titik saja pun jika beda, maka itu suatu persoalan yang akan dihadapi. Setiap instansi punya persyaratan khusus masing-masing. Ingat Bapak Ibu ya. Jadi karena memang nantinya setiap instansi punya persyaratan khusus ini, tentunya Bapak Ibu harus mengikuti syarat yang akan diterapkan oleh instansinya. Nah Bapak Ibu, cermati dokumen yang dibutuhkan untuk melamar. Jangan sampai ini menjadi kendala saat melamar, kata Menpan RB Anas. Berdasarkan surat Kepala BKN nomor 8229 garing B datar KS 04.01 garing SD garing K 2023 perihal jadwal pelaksanaan seleksi CSN tahun 2023, pengumuman seleksi dilakukan oleh setiap instansi pemerintah pada 16 sampai 30 September 2023. Sementara untuk pendaftarannya itu dimulai sejak 17 September hingga 6 Oktober 2023 tahun ini. Jadi Bapak Ibu, silakan diperhatikan dengan baik apa hal-hal yang perlu dilakukan. Masyarakat dihimbau agar tidak percaya kepada oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan. Pelaksanaan seleksi CSN mengedepankan sistem yang terbuka dan akuntabel. Computer Assisted Test atau CAT tetap digunakan, sehingga nilai peserta bisa terlihat secara real time. Jadi, tidak ada persoalan dengan sistem tes, karena memang semuanya dikelola secara teknologi canggih. Bapak Ibu juga tidak meragukan hasilnya, karena memang itu adalah hasil murni. Menteri Anas juga mengimbau masyarakat agar cermat mengenali modus penipuan yang dilakukan oknum yang menjanjikan kelulusan pada seleksi CSN dengan meminta imbalan tertentu. Awas Bapak Ibu, jangan pernah tertipu dan jangan jadi korban gara-gara hal tersebut. Harap berhati-hati terhadap oknum-oknum yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan karena sudah dapat dipastikan penipuan. Persiapkan diri semaksimal mungkin untuk dapat mengikuti rangkaian seleksi CSN, ucapnya. Arah kebijakan pengadaan ASN 2023 berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar, yakni guru dan tenaga kesehatan. Untuk rincian formasi apa yang akan dibuka, nantinya tunggu pengumumannya, ungkap Anas. Mantan Kepala LKPP ini juga mengingatkan bagi calon pelamar yang tertarik untuk bergabung menjadi CPNS maupun P3K bahwa harus siap ditugaskan atau ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia dan bersedia menerima gaji yang telah ditetapkan sesuai aturan yang ada. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan pendaftaran CPNS 2023 serta dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu pada saat pendaftaran, sehingga dengan lolos seleksi administrasi, maka Bapak Ibu akan melanjutkan pada seleksi berikutnya.
tanpa lolos seleksi administrasi, maka sia-sialah perjuangan Bapak Ibu. Satu inti penting lagi yang disampaikan melalui informasi ini, bahwa Bapak Ibu calon pelamar jangan termakan isu hoaks terkait dengan janji-janji palsu yang menjanjikan kelulusan dan meminta imbalan dengan berbagai bentuk. Hati-hati jangan sampai Bapak Ibu menjadi korban penipuan terhadap impian Bapak Ibu untuk menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.